Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radri Zahrani Juhar dengan nomor induk mahasiswa 2020201084. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Radafata Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, yang mana saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah, kemudian organ-organ dalam sistem peredaran darah, kemudian kelainan dalam sistem peredaran darah, dan cara pemeliharaan sistem peredaran darah itu sendiri. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendalaman saya mengenai penyakit anemia. Karena penyakit anemia ini merupakan penyakit yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang pendalaman saya mengenai penyakit anemia itu sendiri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup artinya dalam peredarannya darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, sedangkan di dalam peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar, darah melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga terjadinya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan sistem peredaran darah kecil itu terdiri dari, dia itu melalui jantung atau serambi kanan, kemudian menuju ke pembuluh di paru-paru, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke pembuluh balik paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, atau secara singkatnya dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian dalam sistem peredaran darah besar, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah besar itu melalui media atau alat peraga yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, dalam sistem peredaran darah besar, darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ini mengalir menuju ke serambi kiri melalui pembuluh yang disebut dengan vena formularis. Kemudian darah mengalir menuju ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri dipompa menuju ke jaringan organ atau pembuluh kapiler pada organ-organ seluruh tubuh manusia. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida mengalir menuju ke serambi kanan melalui pembuluh yang disebut dengan vena cava inferior, kemudian mengalir menuju ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida mengalir ke paru-paru melalui arteri formularis. Saya akan mempraktekkan ke dalam alat peraga yang sudah saya buat bagaimana sistem peredaran darah besar. Yaitu yang pertama, darah mengalir ke bilik kiri, kemudian ke kapiler atau organ ke seluruh tubuh, kemudian mengalir ke serambi kanan, kemudian dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan, kemudian dari bilik kanan mengalir ke paru-paru, dan dari paru-paru kembali lagi mengalir ke serambi kiri dan kembali lagi ke bilik kiri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ dalam sistem peredaran darah. Nah, dalam sistem peredaran darah terdapat 2 organ. Yang pertama yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung itu berperan penting sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Nah, jantung terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jantung ini setiap hari memompa darah sebanyak 100.000 kali dan mengalirkan darah ke sepanjang 100.000 km di dalam tubuh kita. Pada jantung terdapat 3 buah vena yang bermuara di atrium, yaitu vena cava superior atau vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian atas, kemudian vena cava inferior atau vena yang membawa darah dari organ bawah, dan vena pulmonalis atau vena yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian arteri yang berpangkal di jantung adalah arteri pulmonalis atau membawa darah yang kaya akan CO menuju ke paru-paru, dan aorta atau arteri terbesar yang mengalirkan darah dari vertikal kiri menuju ke seluruh tubuh. Jantung mendapatkan suplai
menyuplai makanan dan oksigen dari arteri yang bernama koronaria, dan arteri ini berpangkal di aorta. Kemudian terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri atas pembuluh balik atau vena, kemudian pembuluh nadi atau arteri, dan kapiler vena ataupun kapiler arteri. Kemudian kelainan-kelainan yang terjadi pada peredaran darah. Yang pertama itu terdapat penyakit yang bernama anemia. Anemia itu merupakan keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Kemudian yang kedua ada serangan jantung. Nah, faktor penyebab dari serangan jantung itu adalah tekanan darah tinggi, kemudian kadar kolesterol yang tinggi, kemudian orang yang suka merokok, kemudian penyakit diabetes melitus, kegemukan, dan kurang olahraga. Kemudian yang ketiga ada varises. Varises ini merupakan pelebaran pembuluh vena terutama pada bagian kaki. Nah, varises ini sering terjadi karena bertambahnya beban vena akibat terlalu banyak berdiri, kemudian kehamilan, dan juga sebagainya. Nah, pelebaran vena pada bagian anus ini bisa disebut dengan wasir atau ambeien. Dan keempat ada tekanan darah rendah, dan kemudian yang terakhir ada tekanan darah tinggi. Dan dalam pemeliharaan sistem peredaran darah kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama memperhatikan asupan nutrisi. Nah, nutrisi-nutrisi penting yang dibutuhkan oleh darah ini bisa terdapat dalam asam folat, kemudian asam lemak omega 3, kemudian arginin, serat, dan juga zat besi. Nah, yang kedua, kita harus menghindari makanan yang mengandung terlalu banyak garam dan terlalu banyak gula. Kemudian yang ketiga itu melakukan olahraga secara rutin. Kemudian yang keempat menghindari konsumsi alkohol. Kemudian yang kelima jauhi merokok. Kemudian yang keenam mencari informasi tentang kesehatan darah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendalaman saya mengenai penyakit anemia. Kenapa penyakit anemia? Karena anemia ini adalah penyakit yang seringkali kita jumpai dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, penyakit anemia ini jika sudah terserang kepada manusia, maka akan sangat mengganggu produktivitas manusia. Nah, definisi anemia ini adalah berkurangnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin. Nah, berdasarkan WHO atau World Health Organization, pada wanita dewasa yang usianya 15 tahun ke atas, jika hemoglobinnya itu di bawah 12, maka sudah bisa dikatakan anemia. Dan untuk wanita hamil, jika hemoglobinnya di bawah 11, maka sudah bisa dikatakan anemia. Dan untuk laki-laki dewasa yang umurnya di atas 15 tahun, maka jika hemoglobinnya di bawah 13, maka sudah bisa dikatakan dengan anemia. Dan untuk ibu hamil, mengapa hemoglobinnya lebih rendah? Itu karena pada ibu hamil itu terjadinya peningkatan cairan atau bisa disebut dengan hemodilusi. Ini yang menyebabkan turunnya hemoglobin tersebut. Dan untuk gejala pada anemia, nah jika hemoglobinnya ini turun sedikit, nah itu sudah bisa dikatakan dengan anemia, tapi masih dikatakan dengan anemia ringan. Dan gejalanya ini ialah samar-samar. Ialah itu bisa terjadi kepada orang-orang yang terlalu banyak pekerjaan, kemudian mengalami lemah, letih, lesu, dan juga lemot. Anemia yang tidak diobati ini bisa bertambah parah dan bisa mengganggu fungsi tubuh yang lain seperti jantung dan secara keseluruhan fungsi organ orang tersebut, baik berupa organ dalam maupun mental, kemudian fungsi berpikir, dan itulah yang menyebabkan orang tersebut jadinya agak lemot. Hemoglobin ini adalah zat yang ada di dalam darah yang fungsinya itu mengangkut oksigen, dan jika si pengangkut oksigennya ini sedikit, maka oksigen yang disampaikan dari paru-paru ke seluruh tubuh itu juga akan sedikit, dan itu yang menyebabkan tubuh kita itu mengalami kurangnya oksigen.
Karena tubuh kekurangan oksigen inilah akan menyebabkan terjadinya gejala seperti lemah, letih, lesu, dan kekurangannya fungsi berpikir atau lemah itu tadi. Nah, selain itu bisa juga seperti ada rasa seperti jantung itu berdebar-debar tanpa adanya alasan, dan juga nafas itu agak pendek. Kemudian orang-orang yang kakinya atau tangannya itu sering terasa dingin. Nah, itu bisa juga menjadi gejala samar-samar dari anemia. Kemudian orang-orang yang sering sakit seperti ya nggak ada apa-apa itu dia batuk pilek, kemudian nggak ada apa-apa diare, kemudian yang sering mengalami pusing, sakit kepala, kemudian cepat lelah, kemudian muka pucat, dan itu bisa merupakan tanda-tanda dari anemia. Nah, rasa lelah itu bisa disebabkan karena tubuh kita kekurangan pasokan oksigen, dan untuk jantung yang berdebar-debar itu karena kan si hemoglobin ini tadi adalah zat yang ada di dalam darah yang fungsinya itu mengangkut oksigen, dan jika si pembawa oksigennya ini sedikit, maka darah itu akan bolak-balik dari jantung menuju ke seluruh tubuh manusia. Itu akan bolak-balik lebih cepat daripada yang normal. Nah, inilah yang akan menyebabkan jantung itu akan memompa lebih cepat, yang akan menyebabkan jantung itu menjadi letih dan bekerja terlalu keras, yang menyebabkan berdebar-debar dan sesak nafas itu tadi. Kemudian anemia yang sering kali banyak kita jumpai adalah anemia defisiensi besi atau anemia karena kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini banyak dialami oleh orang-orang yang suka pilih-pilih makan, misal susah makan sayur, kemudian susah makan daging atau makan buah atau segala macam. Pokoknya seperti itu. Kemudian bisa terjadi kepada perempuan yang dalam masa produktif atau menstruasi. Karena ketika menstruasi itu darah dari rahim itu keluar, ya otomatis harus membutuhkan darah pengganti. Nah, darah pengganti ini bisa kita dapatkan dari sumber makanan yang bagus itu tadi. Kalau sumber makanannya tidak bagus, maka tidak dapat mengolah atau membuat darah pengganti. Itulah yang bisa menyebabkan anemia. Kemudian untuk orang-orang yang sering melakukan donor darah. Nah, donor darah ini kan kalau untuk perempuan itu lebih cepatnya dilakukan 4 bulan sekali. 4 bulan sekali donor darah bisa. Kalau misal perempuan yang donor darahnya sekitar 2 bulan sekali, nah itu bisa menyebabkan anemia. Dan untuk laki-laki itu paling cepatnya harus melakukan donor darah itu sekitar 3 bulan sekali. Kemudian untuk orang-orang yang mengalami penyakit pada saluran pencernaan. Kenapa? Karena pencernaan kita ini kan berperan penting untuk mengolah seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan kalau saluran pencernaannya itu bermasalah, maka bermasalah juga makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya otomatis makanan-makanan yang membawa zat-zat yang penting untuk darah itu tadi tidak akan tersampaikan, seperti makanan yang mengandung zat besi. Dan jika pencernaan kita kurang baik, maka makanan yang mengandung zat besi itu tidak akan tersampaikan kepada darah itu tadi. Nah, solusi untuk penyakit anemia ini sendiri, seperti cara pengobatan atau pencegahan itu kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi, kemudian kita bisa mengkonsumsi vitamin C, kemudian vitamin B12 dan asam folat, kemudian kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Sebenarnya probiotik ini tidak berperan penting atau tidak berfungsi untuk darah, tetapi probiotik ini berperan penting pada saluran pencernaan. Kenapa? Karena kalau saluran pencernaan kita sehat, maka makanan-makanan yang mengandung zat-zat baik bagi darah itu tadi akan tersalurkan dengan baik ke darah itu tadi. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit anemia, kemudian mengenai sistem peredaran darah manusia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa tersampaikan dengan baik, semoga bisa mengerti dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.